Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyandi dari kelas C321. Di mana kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen perubahan, di mana pengertian model ADKAR. Model ADKAR adalah suatu model manajemen perubahan yang dikembangkan oleh Prosci, perusahaan konsultan perubahan dan pelatihan organisasi. ADKAR sendiri adalah singkatan dari 5 tahap kunci yang harus dilewati individu agar dapat sukses menghadapi perubahan. Berikut adalah pengertian dari setiap komponen ADKAR. 1. Ada awareness atau disebut juga pemahaman. Tahap pertama adalah menyadari kebutuhan akan perubahan. Pada tahap ini, individu memahami alasan dibalik perubahan dan pentingnya mengadopsi perilaku baru. Dan kedua ada desire atau disebut juga keinginan. Setelah menyadari perubahan, individu perlu merasa termotivasi atau memiliki keinginan untuk mendukung perubahan tersebut. Ini melibatkan pemahaman tentang manfaat perubahan dan dampak positifnya pada tingkat individu. Dan ketiga ada knowledge atau disebut juga pengetahuan, di mana pemahaman dan keinginan saja tidak cukup. Individu juga perlu memiliki pengetahuan praktis tentang cara mengadopsi perubahan. Ini mencakup informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk berperilaku sesuai dengan perubahan yang diinginkan. Dan keempat ada ability atau disebut juga kemampuan. Setelah memahami dan memiliki pengetahuan, individu perlu mampu mengimplementasikan perubahan dalam situasi kerja sehari-hari. Ini melibatkan pengembangan keterampilan dan kemampuan praktis. Dan yang kelima ada reinforcement atau disebut juga penguatan. Tahap terakhir ini melibatkan pembentukan kebiasaan baru dan memastikan bahwa perubahan tersebut diperkuat dan dipertahankan dalam jangka panjang. Pengetahuan ini dapat melibatkan pengakuan, insentif, atau dukungan terus-menerus untuk memastikan kelangsungan perubahan. Model ADKAR membantu organisasi dan pemimpin untuk memahami dinamika perubahan pada tingkat individu dan membimbing mereka melalui setiap tahap dengan lebih efektif. Prosci sendiri adalah perusahaan konsultan yang memfokuskan pada manajemen perubahan. Mereka menciptakan berbagai alat model, termasuk ADKAR, untuk membantu organisasi mengelola perubahan dengan lebih baik. Selain ADKAR, Prosci juga mengembangkan alat dan pendekatan lain untuk membantu organisasi dalam manajemen perubahan. Berikut adalah beberapa model dan alat lain yang dikembangkan oleh Prosci. Kesatu, ada ADKAR model. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ADKAR adalah model dengan 5 elemen kunci: awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement. Model ini membantu organisasi memahami perubahan pada tingkat individu dan membimbing individu melalui proses perubahan. Yang kedua ada Prosci, 3-phase process. Ini adalah pendekatan Prosci untuk manajemen perubahan yang melibatkan 3 fase utama, yaitu preparing for change, managing change, dan reinforcing change. Setiap fase memiliki langkah-langkah khusus untuk membantu organisasi mempersiapkan, mengelola, dan memperkuat perubahan. Yang ketiga ada Prosci Change Triangle. Model ini menggambarkan hubungan antara 3 elemen kunci dalam manajemen perubahan. Satu, ada leadership atau sponsorship, ada juga project management, dan yang ketiga change management. Perubahan yang berhasil memerlukan kolaborasi efektif antara ketiga aspek ini. Dan keempat ada Prosci ADKAR. Prosci ADKAR Assessment Tool. Ini juga bisa disebut alat membantu organisasi menilai dan mengukur tingkat kesiapan individu terhadap perubahan. Ini memberikan pandangan yang lebih
baik mendalam tentang bagaimana individu dalam organisasi menghadapi perubahan yang sedang terjadi. Kelima, ada Prosci Change Management Maturity Model, di mana yang kelima ini, model ini membantu organisasi menilai sejauh mana mereka telah mengadopsi praktik manajemen perubahan, membantu dalam mengidentifikasi area di mana organisasi dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam manajemen perubahan. Dan yang keenam, ada Prosci SCM atau SCM Enterprise Change Management, atau juga panduan untuk membantu organisasi mengintegrasikan manajemen perubahan pada tingkat organisasi, memastikan bahwa inisiatif perubahan dielaborasi dan didukung oleh seluruh perusahaan. Jadi yang keenam, setiap model ini dan alat barusan dirancang untuk memberikan panduan dan kerangka kerja bagi organisasi yang menghadapi perubahan. Mereka membantu dalam merancang dan merencanakan, mengelola, dan memantau perubahan dengan cara yang memperhitungkan faktor manusia dan organisasional. Dan selanjutnya ada roadmap. Pada umumnya, istilah roadmap kepemimpinan perubahan dapat merujuk pada suatu rencana atau panduan yang menetapkan langkah-langkah dan tahapan yang harus diikuti oleh para pemimpin dalam mengelola dan memimpin suatu inisiatif perubahan di dalam organisasi. Roadmap ini memberikan arah dan panduan bagi para pemimpin untuk memastikan bahwa perubahan dapat diimplementasikan dengan sukses. Pada konteks manajemen perubahan, roadmap kepemimpinan perubahan dapat mencakup beberapa aspek seperti 1. Persiapan atau prepare. Tahap awal roadmap mungkin melibatkan persiapan termasuk pemahaman terhadap alasan di balik perubahan, identifikasi pemimpin kunci, dan penilaian kesiapan organisasi. Dan yang kedua, ada pemahaman dan komunikasi atau disebut juga understanding and communication, di mana pemimpin perubahan perlu memiliki rencana komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami tujuan perubahan, manfaatnya, dan peran mereka dalam proses tersebut. Dan yang ketiga, ada pendukung dan keterlibatan atau support and involvement, di mana melibatkan dan mendukung anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Roadmap ini mungkin mencakup strategi untuk memastikan partisipasi aktif dan dukungan dari semua pihak terlibat. Dan yang keempat, ada implementasi, di mana langkah-langkah implementasi perubahan perlu direncanakan secara rinci, termasuk alokasi sumber daya, pemantauan kemajuan, dan penanganan hambatan yang mungkin muncul. Dan yang kelima, ada evaluasi dan penguatan, di mana evaluasi ini setelah implementasi, pemimpin perubahan perlu mengevaluasi hasilnya dan memastikan bahwa perubahan tersebut diterima dengan baik oleh organisasi. Tindakan penguatan mungkin diperlukan untuk memastikan keberlanjutan perubahan. Jadi roadmap kepemimpinan perubahan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik organisasi, di mana membantu pemimpin untuk memiliki pandangan menyeluruh tentang perjalanan perubahan dan memberikan struktur yang diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan dapat berhasil diimplementasikan. Selanjutnya ada kepemimpinan perubahan dalam organisasi. Kepemimpinan perubahan dalam organisasi merujuk pada peran dan kemampuan seorang pimpinan untuk membimbing, mengelola, dan memfasilitasi proses perubahan dalam suatu organisasi. Ini melibatkan sejumlah keterampilan kepemimpinan yang khusus serta pemahaman mendalam tentang dinamika perubahan dan cara memengaruhi orang-orang dalam organisasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pemahaman tentang kepemimpinan perubahan, di mana visi dan misi kepemimpinan strategis, 2. Komunikasi yang efektif,
3. Keterlibatan dan dukungan. 4. Manajemen perubahan. 5. Kemampuan memimpin tim. 6. Fleksibilitas dan responsif, di mana kepemimpinan perubahan melibatkan kombinasi keterampilan kepemimpinan, pemahaman bisnis, dan kepekaan terhadap aspek manusiawi perubahan. Pemimpin perubahan yang efektif dapat memainkan peran kunci dalam membawa organisasi melalui perubahan yang sukses. Dan selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan perubahan. Karakteristik kepemimpinan perubahan mencakup sifat-sifat dan keterampilan khusus yang diperlukan oleh pimpinan untuk berhasil membimbing dan mengelola proses perubahan dalam organisasi. Berikut adalah beberapa karakteristik utama kepemimpinan perubahan, di mana kepemimpinan mempunyai visi yang jelas, komunikasi efektif, keterampilan empati, keterlibatan aktif, fleksibilitas dan adaptabilitas, kemampuan memotivasi, 7. Keberanian dan ketegasan, 8. Kemampuan manajemen konflik, 9. Kesadaran akan budaya organisasi, 10. Komitmen terhadap pengembangan tim, di mana merupakan barusan karakteristik ini bekerja bersama-sama untuk membentuk kepemimpinan perubahan yang efektif, memungkinkan organisasi untuk menghadapi perubahan dengan sukses dan meraih keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya ada perbedaan manajer dan pemimpin, di mana perbedaan antara manajer dan pemimpin melibatkan fokus peran, orientasi tugas, gaya kepemimpinan, dan cara mereka memotivasi orang-orang di sekitar mereka. Meskipun dalam beberapa konteks seorang individu dapat memegang peran manajer dan pemimpin secara bersamaan, umumnya terdapat perbedaan dalam aspek berikut ini. 1. Fokus peran, di mana fokus utama manajer adalah pada tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan. Manajer bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengontrol sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan pemimpin pula berbeda dengan manajer, di mana pemimpin fokus utama seorang pemimpin adalah orang pada pemimpin memotivasi, menginspirasi, dan membimbing orang-orang agar mencapai tujuan bersama. Mereka lebih berorientasi pada pengembangan hubungan dan membangun visi misi bersama. Dan ada juga yang kedua, fokus. Yang pertama kan tadi fokus peran, yang kedua ada orientasi tugas, dan yang ketiga ada gaya kepemimpinan. Mungkin 3 yang dalam perbedaan manajer sama pemimpin. Perlu catat bahwa perbedaan ini bersifat konseptual dan terdapat nuansa dan variasi di antara individu-individu dalam peran manajerial dan kepemimpinan. Keduanya memiliki peran yang penting dalam kesuksesan organisasi, dan seringkali pemimpin dan manajer yang efektif memiliki kombinasi keterampilan dari kedua peran tersebut. Selanjutnya ada tahap implementasi DABDA. Model DABDA merupakan singkatan dari denial, penolakan, A. Anger, kemarahan, B. Bargaining atau tawar-menawar, D. Depression atau depresi, dan acceptance atau penerimaan. Model DABDA ini yang juga dikenal sebagai model 5 tahap kematian atau model Grief Kubler-Ross awalnya diusulkan oleh Elizabeth Kubler-Ross sebagai cara untuk menjelaskan bagaimana seseorang mengatasi kematian atau kehilangan yang signifikan. Meskipun awalnya dikembangkan untuk memahami proses berkabung, model ini juga digunakan dalam konteks perubahan dan adaptasi terhadap situasi sulit atau signifikan dalam kehidupan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang tahapan implementasi DABDA. 1. Denial atau penolakan, di mana dalam konteks perubahan, pada tahap ini individu atau organisasi mungkin menolak atau kesulitan menerima kenyataan perubahan yang akan terjadi. Mereka mungkin merasa sulit mempercayai bahwa perubahan benar-benar terjadi, atau
dampaknya signifikan. Anger atau kemarahan. Arti dalam konteks perubahan, anger ini setelah penolakan, kemarahan dapat muncul sebagai respon terhadap ketidaksetujuan atau perasaan tidak adil terkait perubahan. Orang atau organisasi dapat merasa frustasi, marah, atau tidak puas dengan situasi yang baru. 3. Ada bargaining atau tawar-menawar. Dalam konteks perubahan, pada tahap ini, individu atau organisasi mungkin mencoba melakukan tawar-menawar atau menawari atau mencari cara untuk mengurangi dampak perubahan. Mereka mungkin mencoba bernegosiasi atau mencari jalan tengah. Dan selanjutnya ada depression atau disebut juga depression. Dalam konteks perubahan, depresi ini bukan hanya merujuk pada konteks klinis, tetapi pada perasaan sedih, kehilangan harapan, atau kelelahan yang dapat timbul sebagai respon terhadap perubahan. Ini dapat mencakup rasa kehilangan terhadap keadaan sebelumnya. Dan selanjutnya yang terakhir ada acceptance atau disebut juga penerimaan. Arti dalam konteks perubahan, pada tahap akhir, individu atau organisasi mulai menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Mereka mungkin mulai melihat peluang baru atau menemukan cara untuk berfungsi dalam konteks baru. Dalam kelima ini, perlu dicatat bahwa model ini tidak selalu dianggap sebagai serangkaian tahap yang linear atau berurutan. Setiap orang atau organisasi dapat mengalami tahap-tahap ini dengan cara yang berbeda-beda, dan beberapa tahap mungkin terulang atau terjadi secara bersamaan. Model ini lebih merupakan panduan daripada aturan kaku, dan interpretasinya dapat bervariasi tergantung pada situasi dan individu yang mengalaminya. Dalam konteks perubahan organisasi, pemimpin sering berperan dalam membimbing tim atau organisasi melalui tahapan ini dan membantu mereka mencapai penerimaan dan adaptasi. Dan selanjutnya, 8 tahap model perubahan Kotter. John P. Kotter, seorang ahli manajemen dan profesor di Harvard Business School, mengembangkan model perubahan berupa 8-step process for leading change, atau juga disebut 8 langkah proses memimpin perubahan. Model ini membantu organisasi dalam mengelola perubahan secara efektif. Berikut adalah 8 tahap dalam model perubahan menurut Kotter. 1. Creating a sense of urgency, atau juga disebut membuat kesadaran urgensi, di mana membangkitkan kesadaran akan kebutuhan perubahan dan mengkomunikasikan pentingnya tindakan segera. Ini melibatkan menunjukkan mengapa perubahan diperlukan dan konsekuensi dari tidak melakukan perubahan. Dan yang kedua ada building a guiding coalition, di mana juga disebut membangun koalisi pemandu, yang mengartikan membentuk sebuah tim atau kelompok yang kuat yang akan memimpin dan mendukung perubahan. Koalisi ini terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian, kepercayaan, dan kekuatan untuk memengaruhi perubahan. Yang ketiga ada forming a strategic vision and initiatives, membentuk visi misi dan inisiatif strategi, yang mengartikan yang ketiga ini mengembangkan visi jangka panjang untuk perubahan dan merancang inisiatif strategis yang akan membantu mencapai visi tersebut. Visi ini harus memotivasi dan memberikan arah yang jelas. Dan yang keempat ada enlisting a volunteer army, di mana mengajak angkatan sukarelawan. Yang keempat ini mengartikan membangun dukungan luas di dalam organisasi dengan melibatkan dan mengajak orang-orang untuk menjadi sukarelawan dalam mendorong perubahan. Ini melibatkan pembentukan tim-tim atau kelompok kerja yang berkomitmen terhadap perubahan.
Dan yang kelima ada enabling action by removing barriers, atau juga disebut mengaktifkan aksi dengan menghilangkan hambatan, yang mengartikan yang kelima ini menghapus atau mengurangi hambatan yang dapat menghambat perubahan. Ini melibatkan mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor yang dapat menghalangi pelaksanaan perubahan. Dan yang keenam ada generating short-term wins, di mana yang mengartikan menghasilkan kemenangan peningkatan. Yang keenam ini juga dapat diartikan mencapai kemenangan cepat dan nyata yang dapat memberikan dukungan dan momentum untuk perubahan. Kemenangan ini harus terukur dan dapat dilihat oleh seluruh organisasi. Dan yang ketujuh ada sustaining acceleration, menjaga kecepatan, yang mengartikan mempertahankan momentum perubahan dengan terus membangun pada kemenangan pendek dan mengatasi hambatan yang muncul. Ini melibatkan pengoptimalan proses dan mengidentifikasi area di mana perubahan dapat diperluas atau diperbaiki. Dan yang terakhir kedelapan ada instituting change atau mendirikan perubahan, di mana yang kedelapan ini artikan menanamkan perubahan ke dalam budaya dan struktur organisasi. Ini mencakup pengakuan resmi terhadap perubahan, pengintegrasian perubahan ke dalam sistem, dan penguatan nilai-nilai baru. Tahapan-tahapan barusan dimaksudkan untuk membantu organisasi melewati proses perubahan dengan lebih baik dan meningkatkan peluang kesuksesan. Penting untuk diingat bahwa perubahan bukanlah proses yang linier dan dapat mengalami modifikasi sesuai konsep dan kebutuhan organisasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.